merupakan bangunan paling sentral dan dikeramatkan di kompleks kuil ini. Di bagian tengah terdapat 3 patung Buddha besar, Vaisesha Guru, Sakyamuni, dan Amitabha. Di paling depan ada patung Buddha Vairocana. Di samping kiri dan kanan terdapat patung 18 Arhat yang merupakan pengikut awal Buddha Gautama. Sejak zaman dinasti Qing hingga sekarang, penempatan patung-patung di dalam sini tidak berubah sama sekali. Arhat yang berjumlah 18 adalah khas Tiongkok. Di tempat lain, Jepang misalnya, jumlah Arhat hanya ada 16. Aslinya Arhat hanya berjumlah 10 murid Buddha Gautama. Bahkan menurut sutra-sutra kuno hanya ada 4 saja. Di bagian belakang aula, terdapat ukiran patung Bodhisattva Avalokitesvara, atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan nama Kuan Yin. Patung Kuan Yin yang merupakan karya pahatan tingkat tinggi ini, dibuat menghadap arah utara, suatu hal yang tidak biasa. Lazimnya di Tiongkok, patung Kuan Yin menghadap selatan, timur, atau arah laut. Di sebelah timur Mahavira Hall terdapat bangunan yang sekarang menjadi galeri pameran koleksi karya patung-patung Buddha dari zaman kuno. Bangunan ini tadinya merupakan tempat patung-patung Arhat, sebelum dipindahkan ke Mahavira Hall semenjak renovasi zaman Qing. Memasuki halaman kuil lapis ketiga. Ternyata rombongan turis tadi sedang mendapat penjelasan dari pemandu mengenai altar batu dari zaman dinasti Ming ini. Bangunan tertinggi di kompleks kuil ini adalah Road Pavilion of Longevity. Ini nampak depannya. Sedangkan ini nampak belakang dari bangunan 2 lantai tersebut. Fungsi bangunan ini dulunya adalah buat penyimpanan sutra dan kitab-kitab suci agama Buddha. Naasnya, gedung pavilion yang asli ludes terbakar pada tahun 1937. Bangunan yang ada saat ini adalah hasil restorasi di tahun 2003. Nah, sekarang kita sudah berada di courtyard keempat, di mana terdapat Da Shantang, atau Great Chan Hall, tempat untuk pengajaran Dharma. Wah, ada yang lagi sesi prewed nih. Di sebelah timur terdapat bangunan yang dulunya menjadi tempat patung Bodhisattva Skanda. Sedangkan di sebelah barat ada bangunan serupa yang dulu diperuntukkan bagi patung Bodhidharma, pendiri aliran Chan atau Zen. Kini baik Great Chan Hall maupun bangunan di samping kanan kirinya telah dialihfungsikan jadi tempat pameran karya seni zaman Cina kuno.
Sebelum lanjut, kita toilet break dulu. Family toilet? Di courtyard lapis ke-6, terdapat pameran relik bangunan asli kuil, serta penjelasan mengenai restorasi yang telah dilakukan. Lalu juga ada area bebatuan yang terbagi menjadi 3 bagian, mewakili 3 gunung suci dalam Buddhisme, Phutuo, Wutai, dan Emei. Di tiap puncak ketiga bagian itu terdapat bangunan yang didedikasikan untuk bodhisattva terkait. Avalokitesvara di Phutuo, Manjusri di Wutai, dan Samantabhadra di Emei. Tiap bagian bebatuan ini dihubungkan dengan jembatan kecil. Jika dihitung, bangunan di area bebatuan ini tidak hanya berjumlah 3 saja, tetapi 4. Ini karena belakangan saat renovasi besar pertama, ditambahkan 1 bangunan untuk Bodhisattva Ksitigarbha. Di belakang area bebatuan ada courtyard ke-7, di mana terdapat 2 pohon ginkgo berumur 4 abad lebih yang jadi keemasan di musim gugur. Di sini ada beberapa anak kecil yang sedang melukis pun indahnya pemandangan Wanshu Temple di musim gugur. Aktivitas akhir pekan seperti ini cukup lazim ditemui ketika kami berjalan-jalan ke kuil atau atraksi alam di China. Di courtyard terakhir ini terdapat 2 bangunan penting, Qianlong Imperial Stele Pavilion dan Amitayus Hall. Di dalam Qianlong Imperial Stele Pavilion terdapat Bixi, sebuah prasasti berbentuk naga bertempurung kura-kura. Isi prasasti yang ditulis dalam bahasa Tionghoa, Manchu, Mongol, dan Tibet ini adalah mengenai rekonstruksi kuil Wanshu. Berikutnya, Amitayus Hall yang dulunya menjadi tempat patung perunggu Buddha Amitabha setinggi 5 meter yang hilang termakan sejarah. Bangunan ini kini menjadi tempat menyimpan pagoda perunggu dari zaman dinasti Ming. Artefak ini merupakan sebuah mahakarya dengan sekitar 400 ukiran tokoh-tokoh dalam agama Buddha yang penuh dengan makna spiritual.
Nah, ini di taman sebelah kanan dari kompleks Temple. Ada kayak taman baru gitu. Dari sini bisa. Ketujuh courtyard yang telah dibahas sebelumnya berada di poros sentral. Dari layer ketujuh, ada gerbang masuk ke area poros timur ini. Dulunya di area ini terdapat bangunan untuk menyimpan lonceng Yongle berukuran besar yang sekarang telah dipindah ke Big Bell Temple. Area ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal para biksu dan untuk mereka menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat ini area ini menjadi taman untuk turis beristirahat dan menikmati bunga ketika musim semi atau musim panas. Di pojok poros timur terdapat Fangzhang Yuan atau Abbot's Courtyard yang dulunya merupakan tempat tinggal para pemimpin kuil. Sekarang area ini menjadi tempat bagi turis melihat pameran hasil ukiran kayu zaman dinasti Ming dan Qing. Demikianlah video kali ini mengenai Wanshou Temple atau Beijing Art Museum. Silahkan like videonya dan subscribe channel ini. Info tambahan, kuil-kuil tempat wisata di Beijing biasanya memiliki fasilitas isi air minum gratis dan charge handphone. Like, share, follow, comment.